Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman milenials yang ada di rumah. Tentunya sudah menunggu ya. Sekarang sudah tepatnya pukul 4 sore dan kita masih berjumpa lagi bersama Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Tepatnya di mana? Di live Instagram Ngobrol Asik dan Ngabuburit bersama program studi PPKN Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Dan teman-teman semua, di samping saya sudah hadir salah satu ketua program studi di UMP, tepatnya di Prodi PPKN, Prodi yang sangat kece dan terutama masih muda sekali teman-teman semua. Yuk kita langsung saja kenalan dengan Pak siapa? Yuk kita kenalan bersama-sama. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Sulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, sobat-sobat Pancasila yang sedang ada di rumah maupun para pemirsa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk bincang ringan ya dalam bahasa ngabuburit itu bahasa Sunda sebetulnya. Ngabuburit ya Pak. Artinya apa itu Pak? Ya menunggu maghrib mungkin itu. Menunggu ya. maghrib. Ya. Oke, jadi momentum baik, ini adalah momentum yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Muslim khususnya karena memang azan maghrib itu ratingnya sedang naik kalau sedang bulan Ramadan. Betul Pak. Yang ditunggu ya Pak ya. Oke Mbak Sulis sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eli Hasan Sadli. Ini yang agak rumit sebetulnya Mbak Sulis ya, karena memang nama saya ini kadang-kadang membuat orang berpikir bahwa jenis kelamin saya itu berbeda gitu. Perempuan ya Pak. Ya. Ini sudah berapa kali kejadian gitu loh ya. Tapi insya Allah kalau Mbak Sulis mungkin nggak salah. Tidak Pak, insya Allah. Kalau sudah tahu. Oke, saya dosen di Prodi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan insya Allah diberi amanah untuk menjadi ketua program studi mulai bulan April kemarin. Baik Pak. Dan saya dibantu oleh teman-teman dosen. Kita ada 8 ya, dan ada LB juga, ada 10 dosen program studi PPKN. Saya kira itu Pak Sulis. Baik Pak Eli. Sebelumnya nih Pak Eli, kalau boleh tahu Pak Eli sendiri sudah berapa lama Pak di UMP menjadi dosen? UMP itu kurang lebih sekitar 8 tahunan ya. Wah, 8 tahun. Ya. Kenapa Pak saya menanyakan itu? Ketika saya membuka tadi Instagram, kayaknya Pak Eli itu salah satu dosen hits di PPKN ya Pak ya. Merasa kayak itu seperti itu tidak Pak? Nggak tahu sih. Yang menilai mereka. Baik Pak. Ini saya juga sambil sembari kita live Pak, sembari kita juga pantengin teman-teman yang sudah bergabung nih Pak. Banyak sekali yang sudah bergabung teman-teman. Nah pastinya penasaran kan? Yuk kita simak juga Pak, bagaimana sih Pak gambaran program studi PPKN di Universitas Muhammadiyah Purwakarta ini sendiri. Oke, saya menjelaskan ya terkait dengan konseptualisasi PKN itu sendiri sebetulnya. Banyak orang yang menganggap bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah satu mata pelajaran atau materi mungkin ya, kalau di sekolah mata pelajaran yang dianggap tidak terlalu mungkin favorit ya. Padahal ya, secara konseptualisasi PKN itu atau PPKN itu mengemban misi membentuk kepribadian bangsa Pak Sulis. Ya, jadi misinya cukup berat. Nah, upayanya itu sebagai nation and character building. Jadi bagaimana membangun karakter kebangsaan. Ini berat sebetulnya. Kalau orang menganggap kontennya mungkin dianggapnya sekedar hafalan, padahal jauh dari itu ya. Bagaimana bangsa dan negara ini bisa berkembang, kemudian bisa warga negaranya memiliki nation karakter ya, itu kan memang dibutuhkan satu konseptualisasi yang kuat ya. Kalau kita tarik sejarah, Amerika sendiri pun sebetulnya sudah mulai menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan. Di sana istilahnya civic education di abad 18 Pak Sulis. Mereka membangun satu konsep namanya teori Americanization ya. Bagaimana konsep itu mengamerikakan bangsa Amerika. Nah, kembali ke PPKN di UMP ini, saya melihat memang prodi kita ini prodi yang relatif ya tua ya. Kita mulai dari IKIP sampai sekarang masih bisa bertahan ya. Meskipun kata orang bilang ya dengan ngos-ngosan ya, saya bilang tidak ngos-ngosan ya. Pak? Begini, memang dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa kita relatif tidak terlalu seheboh mungkin PGSD ya, atau mungkin jurusan lain yang banyak. Tetapi memang tantangan menjadi guru PKN itu tidak mudah Mbak Sulis. Guru itu adalah satu sosok panggilan jiwa dan tidak semua orang punya jiwa untuk menjadi seorang guru. Kalau sekedar alternatif karena tidak ada pekerjaan lain, mungkin semua orang punya keinginan itu ya. Nah, jadi memang saya kira
prodi PPKN ini kita juga kalau secara prasaran atau hasil atau SDM ya, kita sudah cukup baik sebetulnya. Kita didukung oleh satu guru besar ya, Mas Sulis. Iya, Ada Pak. profesor ya, ada Prof. Tukiran. Kemudian ada mungkin, nah dari guru besar ke yang lainnya memang agak jauh ya. Kita belum mencetak doktor ya. Baru ada 4 kandidat doktor mungkin ya, termasuk saya gitu. Oh iya, Ya, belum selesai ya. Dan ada Pak Wildan, ada Bu Ratna, Pak Eko ya. Kemudian dosen lainnya Pak Evi, ada Pak Wartono dan Bu Rini. Insya Allah semua dosen itu memiliki karakteristik yang khas terkait keilmuannya masing-masing. Jadi PKN ini sebetulnya multidisiplin ya Mbak ya. Oke, Kalau baik, Pak. kita belajar hukum juga iya, belajar semuanya politik ya, Pak. iya, belajar mungkin sosiologi, antropologi, dan didukung oleh ilmu kependidikan. Begitu Mbak Sulis. Oke, baik Pak. Berarti sebenarnya kalau kita berbicara PKN itu bukan hanya terkait dengan kewarganegaraan ya Pak, tapi bagaimana kita menumbuhkan nasionalisme dan lain sebagainya ya Pak ya. Baik teman-teman milenial semua, ini Pak ada pertanyaan juga Pak. Kita langsung tembak pertanyaan Pak, karena ini Pak keunggulan dari program studi PPKN itu sendiri seperti apa itu Pak? Oke. Terkait dengan keunggulan, karena memang basis kita adalah pendidikan, tentu kita mengarah kepada model pembelajarannya ya. Iya. Nah, selama ini kita sedang membangun satu kekhasan ya di prodi itu, ada yang namanya model pembelajaran Project Citizen. Project Oke. Citizen. Model pembelajaran ini sudah digagas pada waktu kepemimpinan Pak Epi periode lalu, dan kita sekarang sedang bagaimana model itu kemudian kita bangun dan semua dosen bisa mempraktekkan model itu. Kenapa model itu? Model Project Citizen, karena saya melihat Project Citizen ini berusaha melakukan kombinasi, mengcombine ya, atau melakukan korelasi antara dunia teori dengan dunia nyata, dunia kehidupan sehari-hari. Termasuk bagaimana mahasiswa itu diajarkan untuk supaya mengawal setiap public policy gitu, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Setepat aja dulu di Banyumas ya Banyumas kita balik, atau kita menggunakan modelnya, karena itu nanti riset ke lapangan ke masyarakat kan. Jadi sementara model Project Citizen mungkin kita juga sedang menggagas bagaimana menjadi satu tempat untuk misalkan Pak Wilda misalkan ingin berusaha membangun ada public policy juga ya, ada orang yang konsultasi terkait kebijakan publik, karena itu bidang beliau. Dan mungkin juga terkait bagaimana prodi kita itu selalu mempush ketika ada proses pemilihan umum, kita mengajak, karena memang ini bidang kita ya, masyarakat, mahasiswa itu ke masyarakat itu mengajak supaya betul-betul mereka menggunakan hak pilihnya gitu. Karena di kampus, di PKN itu mereka diajarkan tentang konsep demokrasi ya Pak ya. Itu Mbak Sulis. Oke baik, tadi menarik juga ya Pak ada Project Citizen seperti itu ya Pak. Nah kalau saat ini nih Pak, selain dengan keunggulan yang tadi Pak, bagaimana sih Pak untuk teman-teman di PPKN untuk mendapatkan fasilitas yang terbaik diberikan baik dari dosennya ataupun dari sarana prasarannya seperti itu Pak, sarana prasarananya maksud saya. Ya, kalau terkait sarana prasarana, saya kira semua mahasiswa mendapatkan hak yang sama ya, tidak terbebani PPKN. Ya, mungkin kalau sarana ya sama saja ya, termasuk juga meskipun kita ilmu sosial, tapi kita juga sebetulnya sedang menggagas ada lab ya, namanya laboratorium, mungkin laboratorium demokrasi, ada laboratorium apapun, sehingga mahasiswa itu bisa berdiskusi ya, melakukan brainstorming di laboratorium itu. Kalau mungkin eksak itu ada peralatan lainnya kimia. Kalau di PPKN bagaimana Pak? Ya alatnya pikirnya itu ya. Kita mengembangkan ideologi masing-masing ya Pak. Jadi bagaimana mempertajam daya kritisnya terhadap kehidupannya. Jadi kalau nggak punya daya kritis, repot kita Mbak. Nanti pemerintah membuat kebijakan yang keliru, kita mandut-mandut aja. Oke. Berarti nanti ada sesi kita berpikir kritis ya Pak ya. Lalu Pak, kalau misalkan dari segi dosennya itu sendiri Pak, tadi sudah disampaikan sudah disupport oleh salah satu ada guru besarnya ya Pak ya, terus kemudian banyak kandidat doktornya ya Pak. Lalu kalau misalkan dari segi pembelajaran itu seperti apa Pak? Karena siswa itu pertanyaannya banyak Pak, ada yang menyampaikan kalau misalkan kegiatan belajar mengajarnya seperti apa ketika nanti kuliah di PKN kayak gitu, seperti apa Pak?
Oke, sepertinya pembelajaran ya seperti biasa, kita juga ada tatap muka ya. Iya. Kemudian juga nanti ada diskusi, kemudian ada mungkin pariwisata, artinya ada semacam mahasiswa itu melakukan observasi ke tempat-tempat. Misal ada mata kuliah hukum ya mereka observasi ke pengadilan. Ada mata kuliah apa namanya human right, HAM ya mereka juga bisa ke pengadilan negeri karena di sana ada bagian HAM. Oke, baik Pak. Nah Pak, langsung saja Pak. Tadi menarik juga bahwasanya kita juga menyiapkan salah satu pendidik yang profesional ya Pak ya. Secara live ada yang menanyakan Pak, bagaimana Prodi PPKN UMP mempersiapkan generasi pendidik yang mampu menghadapi tantangan pendidikan di era 4.0. Wah ini Pak, mungkin salah satu pemikiran kritis itu seperti ini ya Pak.